Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Nuh bin Lamik bin Mutawaslih bin Kanuk bin Yarid bin Mahlail bin Qainin bin Anusi bin Syid bin Adam, Bapak manusia alaihi salam. Beliau dilahirkan 126 tahun setelah wafatnya Adam alaihi salam, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir dan lainnya. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa masa antara Nabi Adam alaihissalam dan Nuh alaihissalam adalah 10 abad, dan semua orang antara selama rentang waktu itu adalah memeluk agama Islam. Jika yang maksud dengan abad adalah bilangan 100 tahun sebagaimana umumnya dipahami, berarti masanya pasti 1000 tahun. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa masanya lebih dari 1000 tahun, karena berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa 10 abad yang maksud adalah 10 abad dalam keadaan memeluk Islam. Berarti 10 abad pertama setelah Nabi Adam alaihissalam manusia memeluk agama Islam, namun sesudahnya mereka berada dalam kesesatan. Namun yang jelas Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaum manusia yang menyembah patung dan tagut. Mereka tenggelam dalam kesesatan dan kekufuran, sehingga Allah mengutusnya sebagai rahmat kepada hambanya. Maka dengan demikian Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama yang diutus di muka bumi, sebagaimana dikatakan oleh manusia di padang mahsyar nanti pada hari kiamat. Latar belakang kemusyrikan pada umat Nabi Nuh alaihissalam. Kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam banyak disebutkan di berbagai surat dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah, tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sungguh, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab di hari yang besar, yaitu hari kiamat." Pemuka-muka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Nuh menjawab, "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam." Dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang bertebaran dalam berbagai surat yang berbicara tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Adapun penyebab kesesatan mereka sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Juraij bin Atho dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yakut, dan Nasr." Quran Surat Nuh ayat 23. Wat, Suwa, Yahud, dan Yakut, dan Nas dalam ayat di atas adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka wafat, setan membisikkan kepada kaumnya untuk membuat patung mereka di tempat mereka biasa duduk, lalu setiap patung diberi nama dengan nama mereka. Usulan setan tersebut mereka lakukan, sehingga ketika generasi pertamanya sudah tidak ada dan ilmu juga sudah lenyap, patung-patung itu akhirnya disembah. Ibnu Jarir At-Tabrari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sebuah riwayat tentang penafsiran ayat di atas, yaitu bahwa nama-nama tersebut asalnya adalah orang-orang yang saleh yang hidup pada masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka memiliki banyak pengikut yang selalu meneladani kehidupan mereka. Ketika mereka meninggal, para pengikutnya berkata, seandainya kita buatkan patung mereka, hal itu akan membuat kita ingat kepada mereka dan mendorong kita untuk rajin beribadah. Lalu rencana itu mereka laksanakan. Ketika para pengikutnya telah meninggal, iblis membisikkan generasi berikutnya, sungguh mereka pendahulu kalian, penyembahnya, dan meminta hujan dengan perantara patung-patung ini. Akhirnya patung-patung itu disembah oleh mereka. Terdapat riwayat sahih dari Bukhari dan Muslim dari Rasulullah SAW bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan kepada beliau tentang gereja-gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah dengan segala keindahannya dan patung-patung yang ada di dalamnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Mereka adalah kaum apabila ada orang saleh di antara mereka yang wafat, mereka bangunkan masjid di atas kuburannya serta membuat patungnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat." Ketika saat itu, kerusakan dan penyembahan terhadap berhala merajalela di muka bumi.
Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk menyerukan kaumnya agar beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya serta melarang penghambaan kepada selainnya. Maka Nabi Nuh alaihi salam merupakan rasul pertama yang diutus di muka bumi, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis tentang syafaat beliau bersabda, orang-orang mendatangi Adam seraya berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapa manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya dan meniupkan ruh, serta diperintah malaikat untuk sujud kepadamu, serta memberimu kesempatan tinggal di surga. Maukah engkau memohonkan kepada Tuhanmu untuk kami? Tidakkah kamu melihat keadaan kami dan apa yang kami alami?" Lalu Adam berkata, "Tuhanmu pernah sangat marah kepadaku. Dia belum pernah marah seperti itu sebelumnya dan sesudahnya. Dia telah melarangku memakan sebuah pohon, namun aku menentangnya. Kini aku hanya memikirkan diriku sendiri. Pergilah kepada selainku, temuilah Nabi Nuh." Lalu mereka mendatangi Nuh seraya berkata, "Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama di muka bumi. Allah menjulukimu sebagai hamba yang bersyukur. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau saksikan apa yang kami alami? Maukah engkau memintakan syafaat untuk kami kepada Tuhanmu Azza wa Jalla?" Lalu Nuh berkata, "Tuhanku pernah marah besar kepadaku. Belum pernah dia marah seperti itu sebelumnya dan atau sesudahnya. Kini aku hanya memikirkan diriku sendiri." Usaha keras dalam dakwah dan penentangan kaumnya. Setelah diutus sebagai seorang rasul, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dia melarang kaumnya menyembah berhala, patung, atau berbagai bentuk tagut. Mereka harus meyakini keesaannya dan meyakini bahwa tidak ada satupun Tuhan yang patut disembah selainnya, sebagaimana umumnya merupakan tugas para nabi dan rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut." Quran Surat An-Nahl ayat 36. Maka Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab di hari kiamat." Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Dengan berbagai macam cara Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, siang dan malam, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dengan memberikan janji menyenangkan atau ancaman menakutkan. Nuh alaihissalam berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menyerukan kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dengan sombong dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam." Quran Surat Nuh ayat 8-12. Namun usaha keras tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari kaumnya. Sebagian besar kaumnya menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan tidak hanya sampai di situ, mereka pun melecehkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta." Quran Surat Nuh ayat 27. Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar menghadapi mereka dan memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan mereka. Nuh menjawab, "Wahai kaumku,
Tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf ayat 61. Begitulah seterusnya. Nabi Nuh alaihissalam tanpa rasa bosan, dengan tekun beliau mendakwahi kaumnya walaupun masa dakwahnya sangat lama. Al-Quran menyatakan bahawa masa dakwah beliau mencapai 950 tahun lamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Setelah sekian lama berdakwah dan dengan berbagai macam cara serta ketabahan dan kesabaran menghadapi kaumnya, namun sebagian besar kaumnya tetap saja menolak untuk menerima seruan dan dakwah beliau, kecuali hanya beberapa gelintir saja yang menerima dakwahnya. Sebagaimana firman dalam Al-Quran, dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Quran Surat Hud ayat 40. Puncaknya adalah ketika kaumnya merasa bosan dengan seruan Nabi Nuh alaihissalam, lalu mereka meminta Nabi Nuh alaihissalam membuktikan kebenaran apa yang dia serupakan berupa sesuatu yang dapat mereka saksikan dengan nyata. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah kami dan sering bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Hud ayat 32. Nabi Nuh alaihissalam tidak serta-merta memenuhi tuntutan mereka, sebab dia menyadari bahawa tidak ada mukjizat yang dapat dia lakukan sendiri kecuali jika Allah memberikannya, karena dialah Tuhan. Tidak ada satupun yang mampu mengalahkannya. Jika dia menghendaki sesuatu cukup baginya berkata kun, maka sesuatu itu akan terwujud seketika. Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Quran Surat Hud ayat 33. Allah juga menghibur Nabi Nuh alaihissalam agar tidak gundah terhadap apa yang diperbuat kaumnya, karena pertolongan Allah akan segera datang. Dan diwahyukan kepada Nuh bahawa sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu, janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 36. Perintah membuat perahu. Menghadapi perilaku kaumnya yang semakin lama semakin keras dan telah hilang harapan atas kebaikan mereka, Nabi Nuh alaihissalam akhirnya memohon kepada Allah agar segera menurunkan azabnya kepada mereka dan menyelamatkan dirinya serta para pengikutnya dari kezaliman mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sungguh, jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Quran Surat Nuh ayat 25-27. Sebagai jawaban atas permohonan Nabi Nuh alaihissalam, Allah memerintahkan beliau membuat perahu besar yang tiada bandingannya sebelum dan sesudahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sungguh mereka itu akan ditenggelamkan." Quran Surat Hud ayat 37. Nabi Nuh alaihissalam memenuhi perintah Tuhannya, maka mulailah dia melakukan hal tersebut. Sebagian salaf berkata bahawa ketika Allah memenuhi doa Nabi Nuh alaihissalam, dia memerintahkannya menanam pohon untuk membuat perahu. Lalu dia menanamnya dan menunggunya selama 100 tahun. Kemudian setelah itu ia memotongnya dan membuat perahu selama 100 tahun kemudian. Ada juga yang mengadakan selama 40 tahun. Wallahu alam. Beberapa riwayat menunjukkan besarnya kapal yang dibuat Nabi Nuh. At-Sawri berkata bahawa perahu yang diperintahkan untuk dibuat panjangnya adalah 80 hasta. Qatadah berkata panjangnya 300 hasta dan lebarnya 50 hasta. Sedangkan Hasan Basri berkata panjangnya 600 hasta dan lebar 300 hasta. Sedangkan tingginya 30 hasta, terdiri dari 3 tingkat. Setiap tingkat tingginya 10 hasta. Tingkat paling bawah disediakan untuk hewan ternak dan binatang buas, sedangkan bagian tengah untuk manusia
dan bagian atas untuk bangsa unggas. Pintunya terdapat di lambung kapal dan bagian atasnya diberi penutup. Menyaksikan apa yang diperbuat Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya menghinanya dan mengingkari kemungkinan terjadinya perkara yang diancam kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan mulailah Nuh membuat perahu. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka sungguh kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Quran Surat Hud ayat 38-39. Namun keyakinan Nabi Nuh alaihissalam telah bulat kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Penghinaan kaumnya terhadap dirinya dia balas dengan penghinaannya terhadap kaumnya karena pembangkangan dan pendustaan mereka terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyebabkan turunnya azab Allah kepada mereka. Pembangkangan kaum Nabi Nuh alaihissalam memang sudah sangat keras, bahkan diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya bahwa di hari kiamat pun mereka berupaya mengingkari bahwa Nabi Nuh alaihissalam pernah berdakwah kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, Nuh alaihissalam datang bersama umatnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepadanya, apakah kamu sudah sampaikan dakwah kepada mereka? Beliau menjawab, ya sudah wahai Rabbku. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Nuh, apakah dia telah menyampaikan dakwahnya kepada kalian? Mereka berkata, tidak ada seorang nabi pun yang datang mendakwah kepada kami. Lalu Allah bertanya kepada Nuh, siapa yang akan bersaksi untuk membelamu? Nabi Nuh berkata, Nabi Muhammad dan umatnya. Kemudian mereka, Nabi Muhammad dan umatnya bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan dakwahnya. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Banjir bandang. Setelah perahu selesai dibuat, air mulai memancar dari celah-celah bumi sebagai wujud janji Allah untuk menurunkan bencana kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan, gejala akan timbulnya banjir raksasa telah tampak dengan memancarkan air dari tempat keluarnya api, yaitu dari tanur. Maka ketika itu Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk memasukkan seluruh hewan secara berpasang-pasangan, juga makanan dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Dia juga diperintahkan untuk membawa serta orang-orang beriman baik keluarga maupun pengikutnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang-orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 27. Terdapat perbedaan riwayat mengenai jumlah orang yang ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam. Ibnu Abbas mengatakan bahwa jumlah mereka 80 orang bersama istri-istri mereka. Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahwa jumlah mereka adalah 72 orang. Ada juga yang mengatakan bahwa jumlah mereka adalah 10 orang. Setelah mereka semua naik ke atas perahu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memujinya karena telah menyelamatkan mereka dari kaumnya yang kafir. Allah juga memerintahkan mereka memohon keselamatan dan barokah kepadanya dan diberikan kesudahan yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku kepada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 29. Nabi Nuh alaihissalam pun menjalankan perintah Allah tersebut dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Hud ayat 41. Sementara itu, langit mulai menumpahkan hujannya yang sangat deras ke muka bumi. Belum pernah terjadi hujan sederas itu sebelum dan sesudahnya. Sedangkan dari bumi, air memancar dari berbagai penjuru. Bertemunya air langit dan dari dalam bumi mengakibatkan banjir raksasa yang sangat dahsyat dan siap menghancurkan seluruh penjuru negeri. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka
bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 10-13. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ketinggian air mencapai 15 hasta dari atas gunung yang paling tinggi di muka bumi. Ada pula yang mengatakan melebihi 80 hasta, menggelamkan seluruh penjuru bumi dan daratan. Qatadah meriwayatkan bahwa mereka berlayar selama 150 hari, dimulai dari sejak bulan Rajab, lalu berlabuh ke Bukit Judi selama sebulan, dan baru keluar dari perahu pada hari Asyura, bulan Muharram. Perahu Nabi Nuh alaihissalam berlayar di tengah gelombang air yang laksana gunung, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Quran Surat Hud ayat 42. Maka selamat orang-orang yang berada di atasnya. Anak yang memilih kesesatan dan kebinasaan. Selain mereka yang ikut bersama Nabi Nuh alaihissalam di atas perahu, tidak ada satu orang pun yang diselamatkan, baik orang dewasa maupun anak kecil. Termasuk di antara mereka yang tenggelam adalah salah seorang anak Nabi Nuh alaihissalam yang mengikuti jalan orang kafir dan membangkang terhadap bapaknya dan ajaran yang dibawanya. Namanya adalah Yam. Ada juga yang mengatakan bahwa namanya Kan'an. Nabi Nuh alaihissalam sudah berusaha mengajaknya hingga detik terakhir, namun sang anak lebih memilih kesesatan ketimbang keselamatan yang dibawa bapaknya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat melindungiku dari air bah. Namun Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran Surat Hud ayat 42-43. Maka akhirnya sang anak ikut tenggelam bersama orang-orang musyrik penyembah berhala. Nabi Nuh alaihissalam bertanya kepada Allah mengenai nasib anaknya yang tenggelam tersebut, karena menurutnya Allah telah menjanjikan untuk menyelamatkan keluarganya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Quran Surat Hud ayat 45. Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa anaknya tersebut bukanlah yang dimaksud keluarganya yang akan Allah selamatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Hal itu karena Allah telah mengatakan sebelumnya bahwa yang dikecualikan dari keluarganya yang diselamatkan adalah orang-orang yang telah ditetapkan sebelumnya dan anaknya termasuk di dalamnya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Quran Surat Hud ayat 40. Nabi Nuh alaihissalam kemudian menyadari kekeliruannya, maka dia segera memohon ampun kepada Allah atas pertanyaan yang dia ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surat Hud ayat 47. Banjir surut. Ketika banjir telah meluluh lantakkan semua penduduk bumi yang menyembah selain Allah, kemudian Allah memerintahkan bumi untuk menyerap kembali airnya dan langit untuk menghentikan hujannya, hingga kemudian air mulai surut dan banjir akhirnya selesai. Setelah banjir surut dari muka bumi dan memungkinkan berjalan di atasnya, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk turun dari perahu yang sempat berlabuh di Gunung Judi dengan keselamatan dan keberkahan yang bersumber darinya. Kemudian Allah memberikan karunia kepadanya keturunan yang berupa anak cucu. Oleh karena itu sekarang ini semua manusia yang nasabnya bersumber dari ketiga anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Quran Surat Al-Isra ayat 3.
Ada yang mengatakan bahwa dia memuji Allah atas makan, minuman, pakaian, dan semua urusannya. Wasiat Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah riwayat yang berasal dari Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika menjelang ajalnya berkata kepada anaknya, aku akan berwasiat kepadamu, aku akan perintahkan dan aku larang engkau dari dua perkara. Aku perintahkan engkau dengan la ilaha illallah, karena jika 7 lapis langit dan bumi diletakkan di satu sisi timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di sisi lainnya, niscaya timbangan yang berisi la ilaha illallah akan lebih berat. Dan seandainya 7 lapis langit dan bumi sebuah lingkaran kosong, maka yang memenuhinya adalah la ilaha illallah. Kedua, aku perintahkan engkau untuk membaca subhanallah wa bihamdihi, karena hal itu merupakan penghubung segala sesuatu dan dengannya seorang makhluk yang diberi rezeki. Kemudian aku melarangmu dari syirik dan sombong. Adapun kubur Nabi Nuh alaihissalam, ada ya riwayat yang mengatakan bahwa dia dikuburkan di Masjidil Haram. Itulah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.